Tiap tim atau tiap orang yang belum punya yang pasangannya sedang tidak ada misalnya sebutin nama terus ceritain gamenya. Mungkin dasarnya dari dulu dari yang list tadi yang udah ditulis. Terus kalau misalnya teman-teman yang lain ada pertanyaan atau apa langsung tanyain aja. Jadi lebih ke diskusi, siapa tahu ada usul-usul atau apa namanya ada kritik nggak mungkin sih karena masih desain. Ya intinya sih diskusi aja sih biar enak. Terus nanti yang selesai ngomong bisa nunjuk siapa yang setelahnya. Tapi kalau yang udah ngomong nggak bisa tunjuk lagi. Terus yang milih pertama saya dari timnya Hengki sama jadi kelompok kami tuh rencananya mau bikin game judulnya tuh Battles of Wayang gitu ya, pertempuran wayang. Idenya itu diambil dari permainan yang lagi tren di kalangan anak kota besar di Indonesia zaman sekarang, yaitu Animal Kaiser, Dinosaur King atau Musik King. Ya, mungkin pernah lihat permainannya, itu dibuat oleh Sega gitu ya. Permainannya sebenarnya sangat sederhana. Jadi kalau dilihat genrenya sih fighting gitu ya, pertempuran. Ya, jadi kalau kita lihat Animal Kaiser, pertempuran buah-buah binatang, misalkan singa sama gajah gitu bertempur, fighting. Nah, tapi fightingnya itu nggak seperti permainan kayak Street Fighter, Tekken gitu, dimana nanti ada jurus-jurusnya segala macam, enggak. Tapi fighting ini dikemas dengan permainan yang lebih, di belakangnya itu ada permainan yang lebih sederhana, yaitu suit gitu, suit batu, gunting, kertas. Nanti yang menang suit itu yang melancarkan serangan. Nah, kelompok kami mau meniru game semacam itu, jadi game fighting, tapi fightingnya itu dalam bentuk suit gitu ya. Karena kalau game fighting seperti Street Fighter kan nggak cocok gitu ya kalau kita buat untuk handphone. Bisa-bisa keypadnya sebentar juga jebol gitu, dipencetin terus gitu kan. Makanya game cocoknya untuk semacam ini gitu ya, dalam bentuk suit. Nah, idenya seperti itu, permainannya seperti itu. Nah, tokoh yang akan digunakan di sini adalah kita ngambil wayang ya. Ini karena kita pengen masukin ya konten lokal sekali lagi, karena wayang ini kan ya ciri khas Indonesia lah, salah satu kebanggaan Indonesia. Kita mau masukin konten wayang. Jadi nanti di dalam permainannya si pemain itu bisa memilih 5 tokoh dari Pandawa 5, di mana nanti ketika di dalam permainannya tokoh yang kita pilih ini, salah satu dari Pandawa 5 ini akan bertarung dengan musuhnya, yaitu Kurawa gitu. Jadi ini kita mengambil setting tuh di perang Baratayuda. Jadi permainannya simple, untuk codingnya juga simple. Kita nanti codingnya, saya udah pikiran codingnya itu pasti akan nggak beda jauh dari yang kemarin Skin Flow itu gitu ya, karena emang kemampuan programming kita juga masih terbatas ya. Kita nyari yang gampang-gampang aja, tapi kita coba untuk kemas menarik mungkin. Ya, untuk ini ya, upnya jadi ini pas dia main karakter bisa dilihat Sebenarnya jadi saya jelaskan dulu ya. Ini milik karakter ada 5. Kalau dia milik karakter Arjuna, dia akan tampil di sini gitu, Arjuna. Terus dia di kan ada gunting, kertas, batu. Nah, setiap gunting itu memiliki serangan, damage-nya sekian, kertas sekian, batu sekian, namanya juga sekian gitu. Jadi di skin satu ini dia kasih tahu apa aja gitu jurus yang dimiliki sama dia. Berikutnya karakter kayak jadi Stira masih belum bikin. Terus skin 2 nya dia masuk dalam mode fighting. Di sini ada life point.
point ini namanya Arjuna yang karakter dipilih tadi. Ini posisi pemain, ini musuhnya. Nah, jadi di sini kita memilih, ada tombolnya. Di sini batu, di sini gunting, di sini kertas. Jadi kita milih, apabila kita menang, maka kita bisa melancarkan serangan. Misal kita menang kertas melawan batu. Jadi serangan kertas yang keluar. Serangan kertas itu apa? Misalkan kayak panah Batara Siwa, dia masuk ke skin 3 kayak gitu. Kayak gitu seterusnya sampai HP musuhnya 0 atau pemain 0, maka dia akan kalah. Ada 2 ronde dalam permainan ini dan ada 5 level. Jadi tiap level berbeda, musuhnya bergantian. Semakin kuat, tiap levelnya semakin kuat musuhnya dia ada. Itu kalau misalnya yang satu menang, musuhnya menang, seri Ya, jadi 3 ronde. 3 ronde. Tiga ronde. Nah, untuk memenangkannya 2 ronde. Itu aja. Yes. Kan karakternya tadi udah 5 nih. Belum Musuhnya. satu karakter itu punya serangan 3 jenis kan. Jadi total harus bikin anggaplah 15 serangan sebenarnya kan. Terus belum dihitungkan musuhnya dan serangannya. Jadi mungkin harus diatur-atur aja, misalnya bentuk serangannya sama. Nanti soalnya kalau kayak gini ngaruh juga ke ukuran filenya nanti kan. Dan kalau game mobile biasanya kalau udah nyentuh angka 1 mega aja udah susah gitu, maksudnya orang juga jadi makan memori HP kan soalnya gitu. Paling ntar diatur-atur aja gimana biar kesannya banyak virusnya, tapi dari aset nggak susah bikinnya dan dari ininya juga dijaga. Terus boleh pilih satu karakter. Tunjuk orang terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Judul game yang akan kami buat adalah tentang Cat Story. Jadi namanya Cat Story. Yang buat kami, saya dan teman saya. Jadi ini referensi gamenya. Jadi seperti apa yang telah dibuat kemarin, yaitu tentang Space Invader dan juga tentang kemarin yang story itu ya, novel itu, jalan-jalan itu. Jadi rencananya seperti ini. Jadi pemain itu bermain sebagai kucing. Jadi nanti ada kucing itu tokoh utamanya di sana. Dan tidak ada pemilihan pemain, tapi langsung ketika main itu, jadi si kucing itu udah jadi pemeran utamanya. Nah, ceritanya jadi ada cerita dulu kayak dialog-dialog seperti itu. Jadi ceritanya itu si kucing itu mau makan pagi, mau sarapan, tapi sarapannya hilang. Dia bingung. Ini sarapan saya hilang kemana? Setelah dicari-cari, ternyata sarapannya ini diambil sama tikus. Nah, jadi kan nggak tahu ini tikusnya suka dengan makanan kucing. Nah, dan ini tikusnya ini mempunyai teknologi yang sangat tinggi. Jadi dia punya senjata, punya helikopter dan yang lainnya. Sehingga nanti pada akhirnya si kucing ini memutuskan, karena dia sudah menyelidiki si tikus bahwa si tikus inilah yang mengambil sarapannya, dan dia memutuskan untuk mengambilnya kembali. Dan terjadilah perkelahian antara tikus sakti sama kucing biasa. Ya, jadi kayak Space Invader, jadi ada semacam peluru ikan, jadi ikan ikan tuna yang greedy itu kayak cuma ada tulang-tulangnya aja, itu yang jadi senjata si kucing untuk mengalahkan si tikus. Nah, jadi itu udah ada perkelahian tuh ya, dengan mencapai nanti si kucing itu punya 3 nyawa. Jadi ya nyawanya, nah kalau selesai maka nyawanya jadi ngopor. Kalau masih bertahan sampai limit tertentu, nanti muncul aja tikus. Nah, raja tikus ini juga harus dikalahkan sama si kucing supaya nanti sarapannya bisa kembali. Jadi itu mungkin itu saja. Ya, nanti kan mungkin insya Allah ada 3 level, dan dari levelnya ini akan ada kenaikan kecepatan dari tembakan musuh atau apalah itu. Jadi sama kayak kemarin yang udah dipelajari, yaitu tentang Space Invader sama yang story itu. Mantap tadi. Rencananya selama pengerjaan ini bakal ada lah materi-materi sedikit-sedikit yang bisa mendukung pengerjaan game-nya. Kayak lucu kalau saya pakai suara kucing beneran, tapi jangan nyiksa kucing untuk merekam suara. Kasih aja. Konsep game yang saya bikin sama teman saya ini sederhana. Referensinya dari Druid Jam. Ada yang pernah dengar nggak Druid Jam atau Doodle Jam? Itu game yang tokonya itu cuma loncat-loncat aja, ya.
dia ngambil item nyawa, menu atau apa, dan itu backgroundnya itu setiap dia loncat dia naik. Kalau misalnya dia sampai pijatan, loncat terus. Tapi kalau misalnya nggak sampai pijatan dia mati. Nah itu levelnya itu ada, jadi nggak ada level. Itu dia unlimited selama dia menemukan pijatan, dia terus loncat sampai nilainya itu banyak. Jadi high score-nya itu gede. Matinya itu kalau dia jatuh ke jurang. Karakternya Karakternya mungkin kami bikin itu berupa bola yang punya karakter. Kita ada mukanya gitu. Kayak Kontrolnya gimana? Kontrol pakai HP. kontrolnya itu cuma kanan kiri. Kanan kiri. Jadi itu otomatis karakternya itu lompat otomatis. Panjang banget gambarnya atau banyak, cuman dibuat kayak nyambung kan. Nah mungkin itu harus diatur ya, lagi-lagi biar size-nya nggak terlalu ini sih, terlalu atau gede, sama ngatur-ngatur biar memorinya. Kalau saya gambarnya terlalu panjang terus di load langsung ntar bakal makan memori HP. Itu harus nanti bakal Rencananya itu backgroundnya itu statis. Backgroundnya itu statis. Jadi yang gerakan itu cuma sprite objeknya. Objeknya turun kita loncat gitu. Backgroundnya tetap itu. Oke. Karena saya bayangnya kalau misalnya game-game yang kayak gitu di Flash ya biasanya. Kalau di Flash itu dia misalnya di awal langitnya tuh masih langit biru biasa gitu. Pas udah agak tinggi, udah awan-awan banyak, ada pesawat. Ada bintang. Kalau udah lebih tinggi lagi bintang-bintang. Luar angkasa. Atas lagi neraka ya udah. Ya gitu-gitu. Surga. Gitu lah. Jadi itu kan gambarnya bisa dari macam-macam itu yang biasa gitu. Yang biasa saya mainin. Surga ke atas itu terus. Ini sepakat untuk membuat game yang sederhana, kemudian temanya edukasi. Edukasi itu dipersempit ke matematika dipersempit lagi ke kemudahan saja. Nah, gamenya kira-kira seperti ini ya. Jadi ada ayam di kandang gitu bertelur, kemudian telurnya jatuh. Nah, ada karakter yang dikontrol oleh player yang wajib menangkap telur tersebut sejumlah telur sesuai dengan jawaban soal yang diberikan gitu. Kemudian kalau dari sisi style desain nanti rencana mau dibuat batik ya, jadi ayamnya batik gitu ya. Ayamnya jadi batik, jadi telurnya juga batik, atau telur batiknya apa? Telur batik. Terus yang biasa ya playernya punya nyawa gitu, nanti kalau telurnya jatuh nggak sempat ditangkap, nyawanya berkurang. Nah terus judul gamenya sendiri tadi belum sempat fix, tapi kira-kira ayam bertelur gitu. Nah mungkin suaranya aja yang ada di modif, misalkan pada saat dia bertelur bagaimana suaranya, apakah buar gitu ya gitu. Kami berharapnya kita bisa masuk yang 5 besar tuh Pak ya, bukan karena gamenya yang bagus tapi yang jadi gamenya cuma 4 biji gitu. Ya. Ya kira-kira begitu Pak. Ya. Tangan lagi. Lucu kalau ini bukan ayam tapi itik, jadi itik batik. Itik batik. Kayak orang Sunda. Terus. BP selalu membuat Kan nama. kayak orang Sunda. Bayangin kalau sama anak-anak. Kan hari ini akan membuat Lagi sidang. sebuah game yang judulnya itu Digibom. Jadi itu latar belakangnya masa depan di mana semua manusia itu bergantung pada internet. Tapi dalam internet itu sendiri ada ancaman dari seseorang yang menanamkan sebuah virus-virus yang disebutnya itu Digibom. Nah, si virusnya itu andaikan dia meledak, otomatis internet akan mati dan kehidupan di seluruh dunia tergantung pada internet itu kan kacau. Jadi